Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tajib. Nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mencoba membaca teks Arab gundul Ya, yang diminta oleh Kang Arisnya. Kang Aris, apa kemarin itu judulnya? tentang peradaban. Tentang peradaban. Oke, saya coba buka dulu. Tentang peradaban. Manhajut Tarbiyah fit Tasawwuril Islami. Karya Dr. Ali Ahmad Madkur. Apa tadi? 238. 238. 238. Oke, 238. Al-hadaratu fit tasawwuril islami, itu ya yang kemarin itu Betul, ya. Ustaz. Iya. Baik, kita coba baca. Atau Aris mau baca dulu? Ustaz aja langsung, Ustaz. Langsung aja ya. Iya. Ini ada teks yang diambil dari kitab apa tadi? Manhaj Haji Tarbiyah. Manhajut Tarbiyah. Apa tadi saya lupa namanya ya judulnya. Nah, ini teksnya ada pada halaman 238. Iya, Baik, Ustaz. saya akan baca dulu ya. Nanti Aris Iya. maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca semuanya, baik harokat awal, harokat tengah maupun harokat akhir. Doma, fathah, kasroh, sukun, saya baca. Begitupun tasdidnya saya tegaskan pengucapan. Kemudian i'rabnya, Ustaz. Oh iya, dengan i'rab sekalian ya. Baik, Iya. saya baca dahulu ya. Iya. Al-hadaratu fit tasawwuril islami. Al-hadaratu fit tasawwuril islami. Al-hadaratu kenapa dibaca doma? Ini bukan karena mubtada, tetapi ini adalah khobar. Khobar berarti harus ada mubtada. Mana khobar? Mana mubtadanya? Nah, kalau al-hadaratu fit tasawwuril islami adalah khobar, maka mubtadanya itu muqaddar. Mubtada yang dikira-kira. Apa mubtada muqaddarnya? Mubtada muqaddarnya bisa dengan ungkapan babuna atau maudhu'una atau fasluna. Bab kita atau topik kita atau fasal kita. Babuna atau maudhu'una itu mubtada muqaddar.
Nah, kemudian al-hadaratu fit tasawwuril islami adalah khobarnya. Karena al-hadaratu menjadi khobar, makanya dia dibaca dhamma. Fit tasawwuril islami fi harfu jarrin at-tasawwuri majrur al-islami ianya itu ada tasdid karena ini adalah ya nisbah. Ya nisbah berfungsi sebagai naat. Nah, karena al-islami sebagai naat dari at-tasawwuri, maka harokatnya sama kasro. At-tasawwuri majrur kasro, maka al-islami juga kasro. Karena al-islami menjadi naat bagi at-tasawwuri. Berikutnya, mafhumul hadarati fit tasawwuril islami. Mafhumul hadarati, mafhum mudhaf, al hadarati mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih selalu kasroh, majrur. Fit tasawwuril islami, nah ini sama dengan judul di atasnya. Kita lanjutkan. Indama yakunul janibut tatbiqiyyu fi thaqafatil islamiyyati tarjamatan amaliyatan wa waqi'iyatan sahihatan lil janibil mi'yari fiha mastikhdami kulli ma'tiyatil insani waz zamani wal makani takunul hadaratu. Saya baca dari awal. Indama yakunul janibut tatbiqi. Indama ini bermakna dzarfiyah. Indah sendiri adalah dzarf zaman ditambah dengan ma, indama, sehingga ini bermakna dzarfiyah. Yakunu fil mudhari dari kata kana, mudhari'nya yakunu. Al janibu adalah isim yakunu. Isim yakunu itu marfu'. Karena kana yakunu itu yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Al janibu adalah isim yakunu, makanya dibaca dhamma. At-tatbiqiyu itu ianya ada di ujung lagi. At-tatbiqiyu ada ya. Nah, ini ianya bertasdid. Berarti ya nisbah. Kenapa menjadi ya nisbah? Karena at-tatbiku semula ini adalah isim bukan kata sifat. At-tatbiku semula adalah isim bukan bermakna kata sifat, tetapi kemudian dia hendak dijadikan sifat atau naat bagi al-janibu. Makanya at-tatbikiyu ditambah dengan ya nisbah. Caranya ya nisbah ditambah dengan tasdid pada huruf ya tersebut. Nah, ketika tatbiqiyu sudah menjadi ada ya nisbah, maka menjadi naat sehingga i'rabnya harus sama. Karena al-janibu sebagai man'ut rofa, makanya at-tatbiqiyu juga dibaca rofa. At-tatbiqiyu adalah sifat atau naat bagi al-janibu. Naat atau sifat selalu sama dengan mausuf atau man'utnya. Fi thaqafatil islamiyyati fi harfu jarrin at-thaqafati majrur al-islamiyati. Nah, ini kata awalnya al-islamu, lalu karena al-islam dijadikan sifat bagi at-thaqafah, makanya dimunculkan ya nisbah setelah huruf terakhir. Islamun menjadi islamiyun, ya bertasdid, itu ya nisbah. Lalu karena al-islamiyah menjadi naat bagi as-saqafah, sedangkan as-saqafah itu mu'annas, maka al-islamiyah juga harus mu'annas. Cirinya menggunakan tak marbuto. Itulah sebabnya, makanya di situ setelah ya nisbah ada tak marbuto. Karena al-islamiyah menjadi naat bagi as-saqafati, makanya dibacanya al-islamiyati. Begitu, al-islamiyati. Oke, al-islamiyati. Fi thaqafatil islamiyati. Oke ya, sampai sini selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tarjamatan amaliyatan. Yakunu itu ada isim, ada khobar. Ya rafal isma wa yansibul khobar. Isimnya sudah kita temukan, yakni al-janibu at-tatbiqiyu. Lalu mana khobar dari yakunu? Nah, khobar dari yakunu adalah tarjamatan. Karena tarjamatan menjadi khobar dari yakunu, maka menjadi mansub dan harokatnya fathatain atau fathah. Karena tidak ada alif lam, maka dibaca tanwin sehingga menjadi tarjamatan. Amaliyatan. Nah, amaliyatan semula adalah kata amalun. Amalun ini bukan kata sifat.
Lalu karena amalun diubah menjadi sifat bagi tarjamatan, maka amalun ditambahkan dengan ya nisbah di ujungnya. Ya nisbah itu adalah huruf ya di ujung sebuah kata, di ujung sebuah isim yang bertasdid. Maka amalun ketika diubah menjadi ya nisbah atau ketika ditambah ya nisbah, maka menjadi amaliyun. Ada yang bertasdid. Nah, lalu karena amaliyun menjadi naat bagi tarjamatan, maka harus muannas karena tarjamatan muannas. Makanya semula amaliyun menjadi amaliyatun muannas. Tetapi tarjamatan kan mansub tan, makanya menjadi amaliyatan. Naat kepada tarjamatan. Bahwa wakiyatan ini naat yang kedua dari tarjamatan. Amaliyatan naat yang pertama, waqi'iyatan naat yang kedua. Waqi'iyatan juga ianya bertasydid karena ini ya nisbah juga. Sahihatan, nah kalau sahihatan bukan ya nisbah. Sebab huruf terakhir dari kata sahihatun adalah hak yang kedua. Sedangkan tamarbutu adalah tambahan. Ini sudah mu'annas. Nah, sahihatan adalah juga naat dari tarjamatan. Naat yang ketiga. Naat yang pertama adalah amaliyatan. Naat yang kedua adalah waqi'iyatan. Naat yang ketiga adalah sahihatan. Manutnya satu, tarjamatan. Berikutnya lil janibil mi'yariyyi fiha. Lil janibi li harfu jarrin. Al janibi majrur karena itu kasroh. Al mi'yariyyi ada ya lagi di ujungnya. Berarti ini ya nisbah juga. Dari mana kita tahu bahwa al-mi'yariyi ini yaknya adalah ya nisbah? Kita tahu karena al-mi'yar ada alif lam dan sedangkan sebelumnya juga ada alif lam al-janib. Kalau dua-dua isim ini ada alif lam berarti naat man'ut. Al-janibi man'ut, al-mi'yariyi adalah naat. Nah, mi'yar itu semula bukan kata sifat. Mi'yar itu bukan kata sifat. Nah, agar mi'yar bisa menjadi kata sifat, maka mi'yar harus diakhiri dengan ya nisbah. Mi'yarun menjadi mi'yariyun. Ya bertasydid itulah ciri ya nisbah. Karena mi'yariyun menjadi karena mi'yariyun diakhiri oleh ya nisbah sehingga ia menjadi naat bagi kata sebelumnya. Karena sebelumnya al-janibi kasroh majrur, makanya al-mi'yariyi dibaca juga kasroh. Karena naat bagi al-janibi. Fiha jar majrur. Fi huruf jar, ha domir muttasil, fi mahalli jarin majrurun. Mastikhdami kulli ma'tiyatil insan ma ini dhorob. Istikhdami mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih selalu kasroh. Tetapi tidak ditanwinkan meskipun istikhdam tidak ada alif lam. Kenapa istikhdami tidak ditanwinkan? Karena dia mudhof kepada kata sesudahnya. Maka bacanya ma'a istikhdami. Atau kita baca wasol ma'astikhdami. Kulli. Nah, kulli mudhof ilaih dari istikhdami. Tetapi menjadi mudhof lagi kepada ma'tiyati. Jadi istighdami mudhof yang pertama, kuli mudhof lagi yang kedua, ma'tiyati mudhof yang ketiga, al-insani mudhof ilaih terakhir. Istighdami mudhof, berarti kuli mudhof ilaih dari istighdami. Tetapi kuli juga menjadi mudhof bagi ma'tiyati. Ma'tiyati adalah mudhof ilaih dari kuli. Nah, tetapi ma'tiyati juga menjadi mudhof bagi kata sesudahnya, al-insani. Nah, al-insani ada alif lam. Nah, kalau ada rangkaian isim, 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 mudhof, mudhof ilaih, mudhof, mudhof ilaih, mudhof, mudhof ilaih, maka kata terakhir harus ada alif lam. Mudhof ilaih yang terakhir harus ada alif lam. Makanya al-insani ada alif lam. Kenapa ada alif lam? Karena al-insani adalah mudhof ilaih yang terakhir. Kenapa menjadi mudhof ilaih yang terakhir? Karena al-insani tidak lagi menjadi mudhof bagi kata sesudahnya. Sedangkan maktiyati ini mudhof bagi al-insani. Meskipun maktiyati adalah mudhof ilaih dari kulli, tetapi maktiyati menjadi mudhof lagi kepada al-insani. Nah, karena maktiyati menjadi mudhof bagi al-insani, maka mudhof tidak boleh ada alif lam. Larangan mudhof itu dua.
Larangan mudhof itu dua, yakni alif lam dan tanwin. Mudhof tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh bertanwin. Sedangkan mudhof ilaih selalu majrur kasroh. Makanya tadi kita baca ma'a istikhdami kulli ma'tiyatil insani. Ma'tiyat ini isim maf'ul dari atau ya'ti. Nah, isim maf'ulnya ma'tiyun. Sebagaimana Roma yarmi isim maf'ulnya marmiyun. Hama yahmi isim maf'ulnya mahmiyun. Atau yakti maktiyun kemudian dijamakkan dengan pola jamak muannas salim maka menjadi maktiyatun. Karena menjadi mudhaf ilaih maka dibaca kasroh. Mastikhdami kulli maktiyatil insani waz zamani. Wa huruf atof az-zamani maktuf. Maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya adalah al-insani. Karena al-insani kasroh maka ma'tuf selalu sama dengan ma'tuf alaih. Al-insani ma'tuf alaih, az-zamani ma'tuf. Ma'tuf selalu harus sama dengan ma'tuf alaihnya. Wal makani, huruf ma'tuf lagi, al-makani ma'tuf kepada az-zamani. Jadi al-insani kasroh, waz-zamani kasroh, wal makani kasroh. Takunul hadaratu. Takunu fil mudhari, dhamir hiya, al-hadaratu isim dari takunul hadaratu. Sampai sini selesai. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Idan, idan fal hadaratu hiya imaratul ardi wa tarqiyatul hayati ala zuhriha insaniyan wa khuluqiyan wa ilmiyan wa adabiyan wa fanniyan wa ijtimaiyan. Wifqat tasawwuril islami lil kauni wal insani wal hayati. Idan, nah idan ini mabni ala sukun ya. Idan. Kalau idan sesudahnya itu ada fil mudhari, idan menjadi huruf nasab. Tetapi di sini idan tidak diikuti tidak diikuti dengan fil mudhari, maka idan di sini tidak menjadi huruf nasab. Ini sebagai huruf mabni saja. Idan adalah harfun mabniun alas sukun idan artinya jadi begitu ya bahasa Inggrisnya therefore atau so. Fal hadaratu al hadaratu ini mubtada makanya dibaca dhammah. Lalu mana khabarnya? Khabarnya adalah hiya. Hiya ini adalah dhamir munfasil. Hiya adalah khabar bagi al hadaratu tetapi hiya juga sekaligus menjadi mubtada yang baru. Mana khabarnya imaratul ardi. Jadi hiya ini fungsinya dua, i'rabnya dua. Pertama hiya adalah khobar bagi al-hadaratu, sekaligus hiya juga adalah mubtada yang baru. Lalu khobar dari hiya adalah imaratul ardi. Imaratu khobar makanya dibaca doma. Kenapa tidak dibaca tanwin meskipun tidak ada alif lam? Karena imaratu menjadi mudhof. Ingat, mudhof itu larangannya dua. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh bertanding. Imaratu tidak ada alif lam. Imaratu karena mudhof juga tidak boleh bertanding. Makanya dibaca imaratul ardi. Al-ardi adalah mudhof ilaih. Ingat mudhof ilaih selalu majrur. Nah, karena ini al-ardi isim mufrad maka dibaca kasroh majrurnya. Wa tarakiyatul hayati wa huruf atuf. Tarakiyatu maktuf maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya imaratu maka wa tarakiyatu dhamma juga. Imaratul ardi wa tarkiyatu mudhof makanya tidak boleh bertanwin. Al hayati mudhof ilaih ingat mudhof ilaih dibaca kasroh. Tarkiyatu ini adalah sigot isim masdar dari kata rokko yuroki tarkiyatan. Sebagaimana robba yurobbi tarbiyatan. Nah rokko kopnya ada tasdid ya mazid tambahan tasdid pada NPL. Hamma yuhammi tahmiyatan.
labba yulabbi talbiyatan, raqqa yuraqi tarqiyatan. Nah, kemudian karena tarqiyatan menjadi maktuf kepada imaratu, maka dibaca dhamma. Jadi watarakiyatul hayati ala dhuhriha, ala harfu jarin mabniun ala sukun, dhuhriha dhuhri majrur makanya kasroh, dan dia mudhof kepada ha. Ha dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih dari kata dhuhri. Dhuhri mudhof, ha mudhof ilaih. Insanian. Nah, insanian ini sebagai hal ya, sebagai hal, hal, sebagai hal. Insanian, tetapi ianya bertasdid, maka ini menjadi ya nisbah juga. Halnya menjadi menggunakan kata yang diakhiri oleh ya nisbah. Insanian. Wa khuluqiyan. Wa huruf ataf, khuluqiyan, maktuf kepada insanian. Saya menjelaskan khuluqiyan ya. Ini dari kata kholaqa. Kalau kita menemukan kata berupa kho, lam, dan qaf, dan ini adalah isim, maka cara bacanya bisa dua. Bisa dibaca kholkun, bisa dibaca hulukun. Hulukun. Kalau kholkun artinya makhluk. Kalau hulukun artinya akhlak. Nah, dalam konteks kalimat ini, kalau dibaca kholokian artinya bersifat kemakhlukan. Tidak cocok. Yang lebih tepat adalah hulukian, yang artinya adalah akhlak. Insanian baik secara kemanusiaan, wa khuluqiyan maupun secara akhlak, wa ilmiyan dan secara keilmuan. Wa huruf atop ilmian ya nisbah lagi ya bertasdid matuf kepada khuluqiyan. Wa adabiyan yaknya bertasdid lagi adabiyan wa huruf atop adabiyan matuf adanya matuf adanya ilmiyan. Wa fanniyan dari kata fannun nunnya bertasdid artinya seni, art. Nah, fanniyan, ianya bertasdid, nun bertasdid, maka tasdidnya dua kali dibaca. Wa fanniyan. Wa huruf ataf, fanniyan ma'tuf, ma'tuf alaihnya adabiyan. Ma'tuf alaih itu cari kata yang paling dekat. Kata yang paling dekat dari kata yang paling dekat dari fanniyan adalah adabiyan. Makanya ma'tuf alaih dari fanniyan adalah adabiyan. Meskipun adabiyan ma'tuf alaihnya pada ilmian, tapi fanian kita sebut matuf alaihnya bukan keilmian, tapi cukup adabian yang terdekat. Meskipun adabian juga matuf alaih kepada ilmian. Tetapi setiap matuf itu, matuf alaihnya cari kata yang paling dekat yang memiliki ciri yang sama. Adabian mansub, fanian mansub. Wajtimaiyan, asalnya wa ijtimaiyan, lalu dibaca wasol, maka alifnya tidak dibaca, sehingga wajtimaiyan. Huruf ataf ijtimaiyan maktuf alaihnya adalah fanian yang terdekat. Oke. Wifqat tasawwuri, wifqa dari kata wafaqa yafiku, masdarnya wifqan. Lalu kenapa tidak dibaca tanwin? Karena mudhof kepada at-tasawwuri. Wifqa ini kenapa dibaca fathah? Karena menjadi hal juga. Wifqa mudhof at-tasawwuri mudhofun ilaihi. At-tasawwuri wawunya ada tasdid ya. Tasawwur. Sebagaimana kata takhayyul, tafakkur, tadabbur, tasyakkur, tasabbur, ta'allum dan sebagainya. Wifqat tasawwuri al-islami ya bertasdid ya nisbah lagi. Nah, kepada tasawwuri lil kauni li harfu jarin al kauni majrurun. Kaunun ini adalah sigot isim masdar dari kana yakunu, isim masdarnya kaunun. Maknanya adalah semesta atau alam. Lil kauni li harfu jarin al kauni majrur. Wal insani wa huruf atop al insani maktuf. Maktuf alaihnya adalah al kauni. Karena al kauni majrur kasroh, maka al insani juga kasroh. Karena al insani menjadi maktuf. Maktuf itu mengikuti maktuf alaih. Maktuf alaihnya al kauni kasroh, maka al insani juga kasroh.
Terakhir wal hayati, wa huruf atop lagi al hayati maktuf kepada al insani, cari yang dekat matuf alainya al insani kasro, maka al hayati juga kasro. Begitu. Satu alinea selesai. Sekarang kita lanjutkan alinea kedua. Wa bina'an ala hadzal mafhumi fa innal mujtama'al islamiyya. Ya bertasir lagi ya. Jadi ya nisbah juga. Wa huwal mujtama'ul ladzi yutabbiqu syari'atallahi fi kulli jawanibil hayati huwa wahdahu al-mujtama'ul mutahaddir. أما المجتمعات الأخرى التي تنكر وجود الله أصلا أو تجعل له ملكوت السماوات وتعزله عن ملكوت الأرض أو لا تطبق شريعته في نظام الحياة ولا تحكم منهجه في حياة البشر فهذه كلها مجتمعات جاهلية أو متخلفة لأنها لا تدخل في دين الله الذي حدده سبحانه في قوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. Baik, kita baca i'rabnya sekarang. Wa bina'an ala hadzal mafhumi. Wawu huruf isti'naf, permulaan, bukan huruf ataf. Ini huruf wawu yang ada di awal alinea, awal paragraf, awal alinea, ya awal paragraf, sehingga wawunya ini wawu permulaan. Kenapa dibaca binaan? Menjadi hal. Dalam keadaan, berdasarkan. Gitu. Menerjemahkannya berdasarkan ala hadzal mafhumi. Ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Hadza ismul isyarah mabniun ala sukun. Fi mahalli jarrin majrurun. Ala huruf jar, hadza majrur. Tetapi majrurnya terbuat dari isim isyarah. Isim isyarah itu mabni. Makanya tidak dibaca ala hadzai. Karena hadza itu isim isyarah mabniun. Alifnya tidak berharokat, berarti kasroh, berarti sukun. Makanya ala hadza ini adalah ismul isyarah mabniun ala sukun. Kalau tadi saya salah sebut, mohon maaf ya. Ini hadza itu mabniun ala sukun. Al mafhumi ini adalah badal. Mafhumi badal. Badal kemana? Ke hadza. Nah, badal itu mengikuti mubdal minhu. Al mafhumi badal, hadza mubdal minhu. Karena hadza menjadi mubdal minhu majrur oleh Allah, makanya al-mafhumi sebagai badal majrur. Sehingga dibacanya kasroh. Al-mafhumi tidak mabni. Makanya kalau kasroh, kalau majrur dibaca kasroh. Wa bina'an ala hadzal mafhumi. Fa innal mujtama'al islamiyya inna harfun nasbi wa taukidi inna ada huruf nasab dan taukid. Al-mujtama'a adalah isim inna. Inna itu disebut huruf nasab karena menasobkan isim sesudahnya. Sedangkan inna juga disebut huruf taukid karena menguatkan makna kata sesudahnya atau kalimat sesudahnya. Nah, dari segi i'rab, inna adalah huruf nasab karena menasobkan isim sesudahnya. Makanya al-mujtama'ah. Tetapi dari segi makna, inna juga bermakna sebagai harfu taukidi. Jadi sesungguhnya istilah huruf nasab dan huruf taukid itu berbeda pemahaman. Huruf nasab itu bagian dari i'rab, sedangkan huruf taukid itu bagian dari makna. Makna sebuah huruf inna adalah taukid penguatan. Al-mujtama adalah isim inna, al-islamiyah adalah ya nisbah ujungnya sehingga al-islamiyah menjadi naat kepada al-mujtama'ah. Wa huwa al-mujtama'u alladzi yutabbiqu. Huwa adalah dhamir munfasil
Setiap ada dhamir munfasil selalu menjadi mubtada. Dhamir munfasil ana, anta, huwa, nahnu, antuma, huma dan sebagainya itu dhamir munfasil li raf'i ya. Dhamir munfasil untuk rofa itu i'rabnya sebagai mubtada selalu. Makanya huwa di sini pun adalah mubtada. Mabni ala fathi, wanya fathah maka mabniun ala fathi. Karena huwa adalah mubtada, berarti khobarnya adalah kata sesudahnya. Mana? Al-mujtama'u. Al-mujtama'u adalah khobar dari huwa. Alladhi ismul mausul menggunakan shad ya. Alladhi adalah ismul mausul mabniun ala sukun. Ianya tidak berharakat sehingga ianya sukun. Makanya alladhi adalah ismul mausul mabniun ala sukun. Yutabiku adalah silatul mausul, penghubung dari alladzi dari apa isim mausul tadi. Yutabiku banyak bertasydid dari kata tabbaqo yutabiku. Yutabiku fil mudhari, fa'ilnya kembali, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu huwa, huwanya kembali kepada al-mujtama'u atau kepada alladzi. Syariata ini adalah maf'ul bihi dari yutabbiku. Syariata kenapa tidak dibaca tanwin? Ia menjadi mudhaf. Mudhaf ke mana? Mudhaf kepada Allahi. Karena syariata adalah mudhaf, maka Allahi mudhaf ilaih. Allahi kenapa dibaca kasrah? Karena mudhaf ilaih. Syariata kenapa dibaca fathah? Karena menjadi maf'ul bihi dari yutabbiku. Fi kulli jawanibil hayati, fi huruf jar kulli majrur dia menjadi mudhaf kepada kata sesudahnya, maka kulli tidak bertanwin. Jawanibi adalah mudhaf ilaih dari kulli. Karena jawanibi menjadi mudhaf ilaih maka dibaca kasrah jawanibi. Dan karena jawanibi menjadi mudhaf lagi kepada kata al-hayati, maka jawanibi tidak boleh ada alif lam dan juga tidak boleh bertanwin. Sedangkan al-hayati kenapa dibaca kasroh? Karena dia menjadi mudhof ilaih dari jawanibi. Fi kulli jawanibil hayati huwa wahdahu al-mujtama'ul mutahaddiru. Oke, huwa lagi-lagi adalah domir munfasil, domir li raf'i sehingga ini adalah mubtada. Wahdahu ini adalah hal ya, selalu dibaca wahda dan yang fathah. Sebagaimana dalam ungkapan seperti ini. La ilaha illallahu wahdahu, bukan wahduhu tapi wahdahu. La syarikalahu. Kenapa wahda dibaca wahda tidak wahduhu? Karena wahdahu daknya dibaca fathah sebagai hal. Dan hal itu adalah ismun mansubun, isim yang mansub. Lalu kalau wahdahu adalah hal, mana sohibul halnya? Sohibul halnya atau pemilik halnya adalah huwa. Kalau ada hal, berarti ada sohibul hal. Huwa adalah mubtada, wahdahu adalah sohib, adalah hal. Nah, sohibul hal dari wahdahu adalah huwa. Karena huwa ada mubtada, mana khobarnya? Khobarnya adalah kata sesudah wahdahu, yakni al-mujtama'u al-mutahaddiru. Al-mujtama'u dibaca domah karena menjadi khobar, al-mutahaddiru dibaca domah juga ujungnya karena menjadi naat bagi al-mujtama'u. Al-mutahaddiru adalah sigot isim, maaf, bukan al-mutahaddaru tapi al-mutahaddiru. Tadi salah baca. Al-mujtama'ul mutahaddiru, isim fa'il sigotnya. Dari kata tahaddoro, ya tahaddoru isim fa'ilnya mutahaddirun. Isim fa'il bisa menjadi naat bagi isim sebelumnya. Sedangkan al-mujtama'u ini sigot isim maf'ul dari kata ijtama'a. Boleh juga menjadi sigot isim masdar mimi. Juga boleh menjadi sigot isim zaman atau isim makan. Nah, al-mujtama'u boleh disebut sebagai masdar mimi, juga boleh disebut sebagai isim maf'ul. Al-mujtama'u. Al-mutahadiru naat
al-mujtama'u adalah man'ut. Ammal mujtama'atul ukhra, amma adalah harfus syarti. Mabniun ala sukun. Alifnya tidak berharokat berarti sukun. Al-mujtama'atu adalah mubtada. Al-ukhra adalah naat kepada al-mujtama'atu. Al-mujtama'atu dibaca dhamma karena mubtada. Al-ukhra ini adalah naat bagi al-mujtama'atu. Al-ukhra ini adalah isim muannats. Wazannya wazan fu'la. Wazan fu'la. Sebagaimana kubro, sugro, husna. Ini ukhro. Asalnya kata akhoru, kalau mudzakkar akhoru. Namun anasnya ukhro. Sebagaimana ahsanu mudzakkar, muannasnya adalah husna. Akbaru mudzakkar, muannasnya kubro. Asgoru mudzakkar, muannasnya adalah sugro. Nah, ini pun akhoru adalah isim mudzakkar, bentuk muannas dari akhoru adalah ukhro. Karena al-mujtama'atu adalah isim muannas karena ada alif dan ta jama muannas salim, maka naatnya menggunakan muannas yakni al-ukhra. Ammal mujtama'atul ukhra, al-ukhra ini semula dibaca al-ukhra yu, tetapi yu-nya tidak boleh dibaca sehingga ianya berfungsi sebagai alif maksuro yang memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Makanya dibaca al-ukhra, ro-nya panjang karena ya di akhir ini berfungsi sebagai alif maksuro, alif yang pendek yang memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Allati adalah ismul mausulil muannas mabniun ala sukun. Kalau alladzi isim mausul untuk mudzakkar, allati isim mausul untuk muannas. Sama dengan alladzi ujungnya ya berarti mabniun ala sukun. Tungkiru adalah silatul mausul, ia adalah fi'il mudhari. Domirnya domir hiya, berarti domir hiya ini adalah domir mustatir, ia menjadi fa'il ya, fa'il dari tungkiru. Fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu hiya. Hiya kembali kemana? Kembali kepada allati atau al-mujtama'atul ukhra. Wujuda Allahi, wujuda kenapa dibaca fathah? Karena menjadi maf'ul bihi. Lalu kenapa tidak bertanwin? Karena mudhof. Allahi kenapa dibaca kasroh? Karena menjadi mudhof ilaih. Aslan, kenapa dibaca fathah? Karena menjadi hal. Halun mansubun wa alamatu nasbihi. Fathatun zahiratun fi akhirih. Au taj'alu lahu au harfu atfin huruf ataf mabniun ala sukun. Taj'alu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena diawali oleh au yang merupakan huruf atop, berarti taj'alu adalah maktuf. Lalu mana maktuf alaih dari taj'alu? Ingat setiap maktuf pasti ada maktuf alaih. Nah, untuk mengetahui maktuf alaih itu cari kata yang sama. Sama apanya? Nah, kita lihat taj'alu kan fi'il mudhari. Berarti maktuf alaih dari taj'alu juga harus fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari sebelum kata au? Tungkiru. Tungkiru fil mudhari. Sehingga taj'alu ma'tuf alaihnya tidak mungkin berupa aslan. Karena aslan itu hal dan isim. Sehingga ma'tuf alaih dari taj'alu adalah tungkiru yang sama-sama fi'il mudhari. Tungkiru rofa, maka taj'alu juga rofa. Lahu jar majrur la harfu jarin. Hu ini dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mali jarin. Majrurun ya oleh li atau la huruf jar. Malakutas samawati malakuta kenapa dibaca tak malakuta karena maf'ul bihi dari taj'alu. Malakuta menjadi mudhof maka tidak bertanwin as-samawati mudhof ilaih. Ingat kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaih.
Wa ta'ziluhu azala ya'zilu. Damir hiya menjadi ta'zilu. Wawu huruf wawu huruf apa? Atof ya. Huruf atof. Ta'zilu fil mudhari berarti ta'zilu ma'tuf. Nah, ma'tuf alainya mana? Cari kata yang sama. Ta'zilu fil mudhari berarti ma'tuf alainya harus fil mudhari juga. Manakah fil mudhari sebelumnya yang terdekat? Taj'alu. Berarti takzilu adalah maktuf, maktuf alaih dari takzilu adalah taj'alu sebelumnya setelah au ya, au taj'alu. Taj'alu adalah maktuf alaih bagi takzilu. Takzilu fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu ya. Kembali ke mana? Raji'un ila al-mujtama'atul ukhra sebelumnya. Hu dhamir muttasil. Kalau ada dhamir muttasil setelah fi'il itu maka dhamir muttasil itu kedudukannya maf'ul bih. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hu adalah maf'ul bihi. Hu pada takziluhu ya. An harfu jarin mabniun ala sukun malakuti majrurun oleh an. Karena majrur maka dia kasro dan karena dia mudhof maka tidak boleh dibaca tanwin. Al-ardi mudhof ilaih. Kenapa dibaca kasroh? Karena menjadi mudhof ilaih. Aula tutabbiku syari'atahu. Au harful atfi atau harfu atfin. Huruf atof. Mabniun ala sukun. La harfun nafi. Mabniun ala sukun. Tutabbiku fil mudhari. Ingat tutabbiku fil mudhari. Domirnya domir mustatir takdiruhu hiya roji'un ila al-mujtama'atul ukhra. Kembali kepada al-mujtama'atul ukhra. Nah, au kan huruf atof nih. Au pada kata aula tutabiku. Berarti tutabiku ini adalah ma'tuf. Lalu mana ma'tuf alaihnya? Ingat, cari kata yang sama. Karena tutabiku adalah fil mudhari, maka ma'tuf alaih dari tutabiku pada kata la tutabiku ini matuf alaihnya kembali kepada takzilu. Karena takzilu adalah fi'il mudhari yang terdekat dari kata la tutabbiku. Syari'atahu syari'ata kenapa dibaca ta? Karena maf'ul bihi dari tutabbiku dan dia menjadi mudhof, hu-nya mudhof ilaih. Fi nidhamil hayati fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Nidhami majrurun bi fi wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Nidham ini mudhaf, makanya tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lam. Al hayati ingat kalau ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Makanya al hayati adalah mudhaf ilaih dari nidhami. Dan ingat mudhaf ilaih selalu majrur, makanya dibaca al hayati dibaca kasrah. Berikutnya lagi, wala tuhakkimu wa huruf ataf la huruf nafi mabniun ala sukun. Sedangkan wawu huruf ataf mabniun ala fathi. Tuhakkimu fi'il mudhari. Karena ada wawu huruf ataf berarti tuhakkimu ma'tuf. Ma'tuf alainya mana? Caranya mencarinya gampang. Tuhakkimu kan fi'il mudhari. Ya. Berarti ma'tuf alainya cari yang mudhari juga yang terdekat. Tut. Tatbiko. Tutabbiku. Tutabbiku. Ya, tutabbiku. Nah, begitu ya. Matuf alaih dari la tuhakkimu adalah la tutabbiku. Sama-sama fi'il mudhari yang terdekat, bukan yang lebih jauh. Cari yang terdekat. Wala tuhakkimu fa'ilnya dhamir mustatir kembali eh, takdirnya hiya kembali kepada al-mujtama'atul ukhra pada baris sebelumnya. Manhajahu manhaja dibaca fathah karena menjadi maf'ul bihi mudhof makanya tidak bertanwin. Hu adalah mudhof ilaih. Domir muttasil fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Fi hayatil basyari fi harfu jarin hayati majrurun mudhof lagi tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Al basyari mudhof ilaih. Kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Hayati mudhof berarti al basyari mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus kasroh dibaca kasroh. Hayati kenapa dibaca kasroh? Karena majrur oleh fi. Al-Bashari kenapa dibaca kasroh? Karena menjadi mudhof ilaih.
Sama-sama kasroh tetapi beda alasan. Hayati kasroh, Al-Basyari kasroh, tetapi beda alasan. Hayati dibaca kasroh karena majrur oleh fi. Sedangkan Al-Basyari dibaca kasroh karena menjadi mudhof ilaih. Alasan kasroh itu dua. Alasan sebuah isim menjadi alasan sebuah isim berharokat kasroh ujungnya itu karena dua hal. Pertama karena majrur oleh huruf jar, dan kedua karena menjadi mudhof ilaih. Itu saja. Terakhir, fahadhihi kulluha fa harful isti'naf. Hadhihi ismul isyarah mabniun ala kasri, inya kasrah fi mahalli raf'in mubtada'un. Hadhi ada ismi isyarah yang i'rabnya merupakan mubtada. Kulluha ini taukid. Taukid itu mengikuti kata yang dikuatkan. Taukid artinya penguat atau penguatan. Nah, taukid itu menguatkan kata yang dikuatkan. Apa kata yang dikuatkan? Hadhihi. Karena hadhihi adalah mubtada marfu', maka kullu juga rofa. Karena menjadi taukid bagi mubtada yang rofa. Hadhihi. Kulluha. Kullu mudhaf ha mudhaf ilaih. Sudah bermutasil lagi ya. Lalu mana khobar dari hadhihi? Khobarnya adalah mujtama'atun. Bertanwin domah. Mujtama'atun kenapa bertanwin? Karena tidak ada alif lam dan tidak menjadi mudhof. Loh, emang kata sesudahnya tidak bisa menjadi mudhof ilaih? Jahiliyatun, lihat kata sesudah mujtama'atun. Jahiliyatun ini tidak bisa menjadi mudhof ilaih. Kenapa? Karena jahiliyatun ujungnya ada ya nisbah. Berarti jahiliyatun ini adalah naat. Karena jahiliyatun menjadi naat, berarti man'utnya harus sama. Mujtama'atun mu'annas. Jahiliyatun mu'annas juga. Nah, berarti antara jahiliyatun dan mujtama'atun ini kata dua-duanya adalah kata yang bermakna dua-duanya adalah isim dan keduanya sama-sama muannas. Nah, karena mujtama'atun adalah khobar marfu', makanya jahiliyatun ini naat yang marfu' juga. Mujtama'atun jahiliyatun. Ya-nya ya nisbah. Pokoknya kalau ada ya nisbah di ujung sebuah isim itu berarti kata sifat. Sehingga ia bisa menjadi naat bagi kata sebelumnya. Dan karena menjadi naat, maka ciri-cirinya sama. Nah, muzakkar muzakkar, muannas muannas, nakiro nakiro, marifat marifat. Mujtama'atun nakiro tidak ada alif lam. Makanya jahiliyatan nakiro tidak ada alif lam. Oh, maaf, bukan jahiliyatan, jahiliyatun ya. Fahadhihi kulluha mujtama'atun jahiliyatun marfu. Karena naat kepada mujtama'atun yang rafa. Au harfu atfin mutakhallifatun. Mutakhallifatun adalah maktuf karena au adalah huruf ataf. Mutakhallifatun maktuf alainya mana? Cari yang selevel, yang sama, setara, sejenis. Mujtama'atun. Bukan. Samanya dengan jahiliyatun. Oh. Kalau mujtama'atun kan atun. Ada Mhm. itu apa? Atun itu jama muannats salim. Sedangkan mutakhallifatun tamarbutoh. Iya, berarti jahiliyatun. Yang cari yang sama-sama tamarbutoh. Makanya jahiliyatun. Mujtama'atun, jahiliyatun, au mutakhallifatun, au harfu atfin, mutakhallifatun ma'tuf, ma'tuf kepada jahiliyatun. Nah, jahiliyatun ini rofa juga, maka mutakhallifatun juga dibaca rofa. Karena mutakhallifatun kedudukannya sebagai apa? Sebagai ma'tuf kepada jahiliyatun. Li'annaha li harfu jarin anna harfun nasbi wa taukidi ha damir muttasil fi mahalli nasbin ismu anna. Ha ini adalah isim anna dari kata li'annaha ya. Lalu mana khabar dari li'anna? Khabarnya adalah la tadkhulu, la harfun nafi mabniun ala sukun. Tadkhulu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih.
wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya raji'un ila mujtama'atun jahiliyatun. Fa'il dari tadkhulu adalah dhamir hiya, hiyanya kembali kepada mujtama'atun jahiliyatun au mutakhallifatun. Sampai segitu. Fi dinillahi fi harfu jarin dini majrur mudhaf kepada Allahi, Allahi mudhaf ilaih. Alladhi ismul mausul mabniun ala sukun. Haddadahu adalah silatul mausul. Silatul mausul. Kalau ada isim mausul berarti ada silatul mausul. Haddadahu ini fi'il madhi dari kata haddada. Apa? Haddada ini adalah fi'il mazid taban syiddah pada ain fi'il. Haddada sebagaimana fa'ala, qassama, dabbara, maddada, raddada, jalala dan sebagainya. Subhanahu wa ta'ala fi qawlihi fi harfi jarir qawli majrur hi mudhafun ilaihi domir mutasil mudhaf ilaihi ya. Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika ad-dinul qayyim. Inil hukmu sesungguhnya awalnya bacanya adalah in harfu syarti asalnya harfu syartin al hukmu menjadi mubtada'nya illa lillahi illa harful istifna huruf pengecualian lillahi jar majrur li harfu jarin Allah majrur amara fi'il madhi mabni ala fathi alla semula adalah an ditambah la an la lalu diidghamkan maka menjadi Allah an itu an masdariyah la harfun nafi. Ta'budu fi'il mudhari mansubun bi an mansub oleh an. Dalam kata Allah itu ada an. Makanya ta'budu ini mansub. Asalnya ta'buduna. Karena ada an, maka mansub. Nah, ciri nasabnya adalah hadfun nun, membuang nun. Semula ta'buduna, Allah ta'buduna asalnya. Tapi karena an adalah harfun nasbi, huruf nasab, maka ta'budu menjadi mansub. Dan kalau fi'il af'alul khamsah, fi'il yang lima, ini ta'buduna termasuk af'alul khamsah, yakni fi'il mudhari yang ujungnya nun, sebelumnya ada huruf ilat, wawu, ya atau alif. Nah, af'alul khamsah ketika mansub, maka cirinya adalah dengan membuang huruf nun atau dalam istilah nahwu disebut dengan hadfun nun. Ta'budu domirnya antum, berarti fa'il dari ta'budu adalah domir antum. Illa harful istifna lagi. Iyahu. Nah, iyahu ini adalah domirun munfasilun lin nasbi. Domir munfasil untuk nasab. Semula adalah kata iya ditambah hu menjadi iyahu. Tetapi meskipun ini adalah dua kata awalnya, iya dan hu. Tetapi tidak boleh kita mengatakan iya saja. Tidak ada iya terpisah. Harus iyahu atau iyaka. Kata iya harus disambung dengan domir mutasil. Iyahu, iyaka, iyakum, iyana, iyaya, dan seterusnya. Itu adalah domir munfasil lin nasbi. Domir munfasil untuk kedudukan nasab. Tepatnya menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari ta'budu. Ta'budu kan fi'il mudhari, muta'addi. Fa'ilnya antum. Mana maf'ul bihinya? Iyahu. Makanya iyahu ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari ta'budu. Gitu ya. Zalika dinul qayyimu zalika ismul isyarah mabniun ala fathi fi mali raf'in mubtada'un. Ad-dinul qayyimu adalah khabar dari zalika. Ad-dinu adalah man'ut. Al-qayyimu adalah naat kepada ad-dinu. Ad-dinu ada alif lam ma'rifat. Al-qayyimu ada alif lam ma'rifat. Ad-dinu mudzakkar. Al-qayyimu mudzakkar. Ad-dinu rofa dhamma, makanya al-qayyimu juga rofa dhamma. Itulah sebabnya maka ad-dinul qayyimu adalah naat dan man'ut. Selesai. Ya, Masya Allah. Terjemahnya Data. seperti yang kemarin ya. Iya, eh, tinggal yang Tidak usah Iqol diterjemahkan Islam. ini. Gimana Ustaz? Tidak usah diterjemahkan ini ya.
Iya, Udah udah lewat. iya. Oke, sebentar. Ini saya keluar dulu. Stop share. Nah, sudah satu teks ya, dua alinea, satu teks selesai. Nah, baik. Satu lagi teks yang lain. Saya akan buka teks yang kedua, yakni sebentar. Psikologi Islam dan ilmu psikologi Barat. Oke, sudah saya buka share screen. Ya, baik. Teks yang kedua. Ini kita fokus pada ini ya, teks yang kedua. Ini alinea kedua ya. Iya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca teks yang kedua. Ilmun nafsi al-islami wa ilmun nafsi al-ghurabiyyu. Ilmu nafsi, maaf. Ilmu nafsi, ilmu mudhaf, makanya tidak bertanding. An-nafsi mudhaf ilaih. Al-islamiyu ini ada yang nisbah lagi. Berarti ini naat. Naat kemana? Nah, karena al-islamiyu naat kepada ilmu, makanya al-islamiyu dibaca domah. Bukan al-islami. Kalau al-islamiyu berarti naatnya kepada an-nafsi. Ilmu jiwa yang bersifat Islam. Nah, yang bersifat Islam itu ilmunya atau jiwanya? Tentu saja ilmunya, ilmu yang bersifat Islami. Nah, karena al-Islamiyu menyifati ilmu yang rofa domah, makanya al-Islamiyu dibaca domah. Kalau dibaca kasrah al-Islamiyu nanti berarti naat kepada an-nafsi. Ilmu jiwa yang Islami, jiwanya adalah Islami. Nah, itu tidak tepat. Yang lebih tepat adalah al-Islamiyu menjadi naat bagi ilmu. Mungkin kita bertanya, kenapa al-Islamiyu menjadi naat bagi ilmu? Bukankah al-Islamiyu adalah ma'rifat, ada alif lam? Sedangkan ilmu adalah tidak ada alif lam. Ya, baik. Ilmu an-nafsi, ilmu itu memang di sini tidak ada alif lam. Tetapi karena ilmu an-nafsi, kata ilmu di sini mudhof kepada an-nafsi yang ma'rifat, berarti ilmu sebagai mudhof ini juga ma'rifat. Makanya dia berhak mendapatkan naat yang ma'rifat. Makanya al-Islamiyu adalah naat bagi ilmu dan ilmu juga ma'rifat karena dia menjadi mudhaf kepada an-nafsi yang ma'rifat. Ilmu nafsi al-Islamiyu wa ilmu nafsi al-Ghorbiyu sama ini juga. Huruf ataf ilmu maktuf kepada ilmu an-nafsi, an-nafsi yang kedua mudhaf ilaih, al-Ghorbiyu naat kepada ilmu yang kedua. Ilmu nafsi itu maksudnya psikologi ya. Al-Islamiyu berarti Islami, berarti psikologi Islam. Wa ilmu nafsil Ghorbiyu berarti psikologi barat. Ghorbiyun barat. Binaan ala ma sabaqa. Binaan ini adalah halun mansubun wa alamatun nasbi fathah dhahira fi akhirih. Ala harfu jarin ma mausulatun fi mali jarin majrurun. Maknya mausulah menjadi majrur oleh ala. Sabaqa fi'il madhi mabniun ala fathi. Fa'ilnya demi mustatir takdiruhu huwa. Kembali kepada ma sebelumnya. Fa inna ilman nafsil islamiyah fa'nya fa istinaf. Inna harfun nasbi wa tauqidi. Ilma isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa huwa mudhafun. An-nafsi mudhaf ilaih. Al-islamiyah naat kepada ilma. Ada yang nisbah juga ya. Jadi naat kepada menjadi naat. Nah, di sini naatnya kepada ilma. Fa inna ilman nafsil islamiyah yatasodamu yatasodamu fil mudhari. Tasodama madinya mudhari'nya yatasodamu, mazid tak dan alif semula adalah sodama, tambahkan tak dan alif menjadi tasodama. Sebagaimana nasoro tanasoro ya tanasoru, tasodama ya tasodamu. Yatasodamu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada ilmu nafsil islamiyu atau ilmu nafsil islamiyah.
Ma dhorob ilmin nafsil gharbi. Ma dhorob ilmi berarti mudhof ilaih, makanya kasroh mi-nya. Mudhof kepada an-nafsi, an-nafsi mudhof ilaih lagi, sehingga ia dibaca kasroh. Al-gharbi, naat kemana? Naat kepada ilmi. Karena ilminya kasroh, maka al-gharbi juga kasroh. Listilafihima fil masdari wa fil ghayati. Listilafihima li harfu jarrin. Istilafi majrur. Mudhof kepada hima. Hima domir muttasil. Mudhof ilaih. Fil masdari fi harfu jarrin. Mabniun ala sukun. Al masdari majrurun. Wafil goyati wa huruf jar, maaf. Wa huruf atof fi harfu jarin al goyati majrur. Wa huruf atof berarti ada matuf, ada matuf alaih. Matufnya adalah fil goyati, berarti matuf alaihnya harus sama, kata yang sama. Apa? Fil masdari. Jadi wa fil goyati wawunya huruf atof, fil goyati adalah matuf, matuf alaih dari fil goyati adalah fil masdari, kata yang ada sebelumnya. Haitsu inna ilman nafsil islamiyah. Haitsu ini ismun apa ismun mabniun ya. Selalu mabni dhammah. Haitsu aja dibacanya, tidak haitsa atau haitsi. Dibaca haitsu. Haitsu inna. Inna huruf nasab dan taukid, ilma isim. Inna mudhof an-nafsi mudhof ilaih al-islamiyah, nah kepada ilma. Ya ta'amalu adalah khobar inna ilmu dore. Dari kata ta'amal ya ta'amalu, failnya dhamir muttasil, maaf. Failnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa, huwanya kembali kepada ilmu nafsil islami atau ilmu nafsil islami, ilmu nafsil islamiyah. Ma'al insani, ma adalah dhorob, al insani mudhof ilaih. Al makhluki ini naat kepada al insani, manusia yang diciptakan. Al insani man'ut, al makhluki naat. Alladhi isi mausul. Huwa silatul mausul, tetapi huwa sekaligus menjadi mubtada. Ingat, huwa ini adalah domir munfasil lirraf'i. Domir munfasil rofa, karena itu kedudukannya adalah selalu mubtada. Huwa mubtada, domir munfasil fi mahalli huwa adalah mubtada mabni, maaf. Huwa adalah domir munfasil mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Min khalaqillahi adalah khabarnya. Khabarnya terbuat dari syibhul jumlati. Min huruf jar, sesudahnya ada majrur. Kalau ada jar majrur itu disebut dengan syibhul jumlah ya, mirip kalimat. Min khalqillahi min harfu jarrin, khalqi majrur oleh min, khalqi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih harus kasrah. Fi hini yata'amalu ilmun nafsi al-gharbiyu. Fi harf jar hini majrur. Yata'amalu fil mudhari'. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ilmu nafsi, ilmu dibaca dhammah karena menjadi fa'il dari yata'amalu. Lalu dia menjadi mudhof, makanya tidak bertanwin. An-nafsi mudhof ilaih, maka dibaca kasroh. Al-gharbiyu dhammah karena naat kepada ilmu. Ma adalah dhorob, al-insani adalah mudhof ilaih. At-tabi'i ini naat kepada al-insani. At-tabi'i ya ada ya nisbah ya. Berarti naat nih at-tabi'i, naat kepada al-insani. Ma insani tabi'i alladhi isim mausul. Ja'a adalah silatul mausul berupa fi'il madhi mabniun ala fathi. Natijata adalah maf'ul bih dari ja'a. Ja'a datang, mendatangi ya. Natijata ini maf'ul bih, makanya dibaca fathah. Natijata. Kenapa tidak dibaca tanwin? Karena nanti jata ini adalah mudhof. Kalau ada mudhof, berarti ada mudhof ilaih. Manakah mudhof ilaihnya? Tatawuri. Wawunya bertasydid ya. Tatawur. Seperti tadi, tasawwur. Tahawul. Tatawuril ahya'i. Al-ahya'i mudhof ilaih kasroh. Tatawuri mudhof ilaih bagi nanti jata. Tatawuri juga mudhof bagi al-ahya'i.
Al-ahyai adalah mudhof ilaih. Karena al-ahyai adalah mudhof ilaih yang terakhir, maka dia menggunakan alif lam. Wa ilmun nafsil islamiyu wawunya wawu istinaf. Ilmun nafsi, ilmu mubtada. Makanya doma. Dia mudhof, an-nafsi mudhof ilaih. Al-islamiyu adalah al-islamiyu adalah naat kepada ilmu. Yu'amilu adalah khobarnya berupa fil mudhari. Amala yu'amilu. Domirnya mana? Domirnya huwa. Fa'ilnya adalah domir maaf. Fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada ilmu nafsil islamiyu. Yu'amilu fil mudhari. Fa'ilnya sudah diketahui tadi ilmu nafsil islamiyu. Maka yang kita cari berikutnya adalah maf'ul bihi. Makanya di bacaan nafsa ini karena maf'ul bihi dari yu'amilu. Al-makhlukota ini menjadi naat bagi an-nafsa. An-nafsa itu lafadznya mudzakkar, maknanya mu'annas. Nafs, nafas itu jiwa atau diri. Dalam bahasa Arab, jiwa itu dianggap perempuan. Makanya al-makhlukota. Ada tamar butoh makhlukotanya, karena menjadi naat bagi an-nafsa yang mu'annas. Jiwa itu dianggap perempuan. Jiwa an-nafas ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Tuh an-nafsul mutmainnatu. Ada mutmainnatu, ada tamar butoh. Kenapa? Karena menjadi taat kepada an-nafsu. An-nafsunya mu'annats. Lafadznya mudzakkar, maknanya mu'annats. Begitu. Min markabir ruhi min harfu jarin mabniun ala sukun. Markabi majrur. Mudhof kepada ar-ruhi. Ar-ruhi mudhof ilaih. Wal jasadi wa huruf atof al jasadi maktuf. Matuf kemana? Cari yang sama. Matuf alaihnya mana kalau gitu? Ar-ruhi. Markabir ruhi wal jasadi. Asalnya adalah min markabir ruhi wa markabil jasadi. Markab pada kata al jasad dibuang karena cukup menggunakan wawu atau huruf atau sehingga cukup wal jasadi saja. Tapi maknanya sama dengan min markabir ruhi wa markabil jasadi. Mutafailaini. Ya nun ini musanna bukan jama mudzakkar salim. Kenapa musanna? Karena menceritakan ruh dan jasad. Ruh dan jasad ada dua hal, dua benda, dua unsur. Berarti musanna dua hal, dua benda. Makanya mutafailaini bukan mutafailina. Mutafa'ilina berarti jamak mudzakkar salim. Berarti menceritakan jamak. Sedangkan di sini pada kalimat sebelumnya menceritakan dua hal, dua unsur, yakni unsur ruh dan unsur al-jasad. Lakinna ilman nafsil gharbiyah lakinna harfun nasbi mabniun alal fathi. Ilma adalah isim lakinna. Lakinna itu min akhwati inna. Lakinna itu termasuk saudaranya inna. Makanya yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Ilma an-nafsi ilma menjadi isim lakina, ilma menjadi mudhof, an-nafsi mudhof ilaih. Al-gharbiyah naat kepada ilma. Yata'amalu adalah khobar lakinna. Bil mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira fi akhirih. Yata'amalu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa raji'un ila eh kembali kemana? Ke ilmu nafsil gharbiyah. Oke. Ma adalah dorab an-nafsi mudhaf ilaih at-tabi'iyati. Tuh at-tabi'iyati ada yang nisbah lagi. Berarti at-tabi'iyati ini nah kepada an-nafsi. An-nafsi tadi saya sampaikan adalah lafadznya mudzakkar, maknanya mu'annas. At-tabi'iyati ada tamar buto, berarti mu'annas juga. Berarti at-tabi'iyati ini adalah naat. Cirinya ada yang nisbah. Kemudian di ujungnya ada tamar butoh sebagai penyamaan bagi kata sebelumnya yang an-nafsi merupakan mu'annats. Jadi an-nafsi adalah man'ut atau bi'iyati adalah na'at dari an-nafsi atau bagi an-nafsi. Alati adalah ismul mausulun mabniun. Alati adalah ismul mausulun mabniun ala sukun. Tasnauha tasnau fil mudhari
marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ha ini adalah domir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau ada domir muttasil nempel setelah fi'il, maka domir muttasil itu kedudukan i'rabnya adalah maf'ul bihi. Tasna'u fil mudhari, sedangkan ha adalah maf'ul bihi. Lalu mana fa'il dari tasna'u? Fa'ilnya diakhirkan setelah maf'ul bihi ha. Nah, maka fa'il mana mana fa'il dari tasna'u? Fa'il dari tasna'u adalah al-durufu. Al-durufu jamak dari dzarfun. Dzarfun dzarfani dzurufun. Baitun baitani buyutun. Batnun batnani butunun dan seterusnya. Al-durufu naat bagi tasna'u. Tasna'u demir hiya, ad-durufu ini jama. Karena jama maka demirnya hiya. Karena setiap jama yang tidak berakal adalah muannats mufrad. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Setiap jama yang tidak berakal adalah muannats mufrad. Ad-durufu adalah jama yang tidak berakal maka dianggap sebagai hiya. Makanya fiilnya tasna'u demir hiya. Wal masiratul kharijiyatu wa huruf ataf. Al masiratu dibaca dhammah. Kenapa? Karena menjadi maktuf. Maktuf kemana? Atau mana maktuf alainya? Cari kata yang semisal, yang selevel, yang paling tepat, yang sepadan, yang terdekat. Nah, al masiratu ada alif lam. Al durufu ada alif lam. Berarti sesuai ini, cocok. Dan al durufu rofa, makanya al masiratu juga rofa. Maktuf dengan maktuf alaih sama i'rabnya. Rofa rofa nasob nasob jar jar atau khofat khofat. Wal muathiratu al kharijiyatu ya ya nisbah lagi nih al kharijiyatu al muathiratul kharijiyatu al kharijiyatu ini adalah na'at bagi al muathiratu. Al muathiratu alif tanya ini adalah jamu muannas salim berarti muannas. Al kharijiyatu ada ya nisbah dan ada tamar butoh. Berarti ini adalah kata sifat yang bersifat mu'annas, yang berjenis mu'annas. Berarti al-kharijiyah itu adalah naat bagi al-mathiratu. Wal mathiratul kharijiyatu. Selesai. Saya baca lagi dari awal. Silahkan simak. Ilmun nafsil maaf, saya ulangi lagi. Ilmun nafsil islamiyu wa ilmun nafsil gharbiyu. Binaan ala ma sabaqa فإن علم النفس الإسلامية يتصادم مع علم النفس الغربي لاختلافهما في المصدر وفي الغاية حيث إن علم النفس الإسلامية يتعامل مع الإنسان المخلوق الذي هو من خلق الله في حين يتعامل علم النفس الغربي مع الإنسان الطبيعي الذي جاء نتيجة تطور الأحياء. وعلم النفس الإسلامي يعامل النفس المخلوقة من مركب الروح والجسد متفاعلين، لكن علم النفس الغربية يتعامل مع النفس الطبيعية التي تصنعها الظروف والمؤثرات الخارجية. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya. Lumayan, Ustaz. Nanti jadi agak hafal-hafal. Kenapa? Lebih mudah kayak yang Pertama, banyak pembahasan. Sekarang sudah lebih cepat ya. ya Nanti dibaca lagi, dilihat lagi nanti di apa di rekaman ya. baik, Ustaz. Soalnya ini nanti saya saya apa? Saya nanti saya simpan di YouTube saja ya, sebab kalau dikirim lewat WhatsApp berat. Ustaz, besar. Pakai Besar link YouTube aja, Ustaz. YouTube aja ya. Sebab kalau ini lebih dari 1 jam, kalau dikirim lewat WhatsApp videonya Ya, berat. Jadi saya akan simpan di YouTube. Nanti saya kirim linknya ke Aris. baik. Baik, baik Alif, Alif. Aris ada pertanyaan dulu tidak? Cukup. Sudah cukup ya?
Cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Sudah ya kita membaca i'rab teks berbahasa Arab gundul. Dua teks ya, dua teks dari dua kitab yang berbeda. Semoga apa yang tadi kita pelajari ini bermanfaat cukup banyak Amin. ya, dalam cara membaca bahasa Arab gundul atau teks bahasa Arab. Teks bahasa Arab gundul, i'rabnya meskipun tadi mananya kita tidak jelaskan ya karena waktu yang yang tidak mencukupi. Tapi Iya, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ini cukup untuk belajar i'rab dari sebuah teks berbahasa Arab yang gundul dan cukup panjang. Oke, itu saja Aris ya. iya, Teks Mas. tentang pendidikannya, tentang at-tarbiyah dan al-hadharah, tentang Iya, akofah, hadharah dan tarbiyah. Tadi dan juga tentang ilmu nafsi, tentang psikologi. Ilmu nafsi, psikologi, al-Islami dan al-Ghorbi. Kemudian sebelumnya teks tentang al-hadharah atau al-thaqafah al-Islamiyah. Semoga apa yang tadi kita bahas sedikit cara baca Arab Gundul ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa iya. ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Aris dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Nah, tatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.